meskipun kita tinggal di Kuningan, jangan berpikir pasar kita hanya Kuningan. Bahwa pasar kita itu harus global, harus nasional. Bahkan kalau bisa uang dari luar negeri itu masuk ke kita, itu sudah diwakafkan untuk kaum muslimin. Kita melayani pengobatan gratis ya, rawat jalan, berobat ke dokter, berobatnya gratis, obatnya gratis. Are you ready for ngorek ngobrol ekonomi kerakyatan? Only on Geliat Sibadu Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Ekonomi Kerakyatan, kita kembali lagi di Diskobdag Perin Official dan tentu saja di Sibadu Podcast. Bersama saya kali ini di episode ke-6 ada Ustadz Rohman Priyadi. Dia adalah seorang apoteker ya ternyata. Tapi dia ini terkenal banget di Kuningan, jadi seorang influencer bisa jadi kalau zaman sekarang ya Pak Ustadz. Ada Pak Ustadz yang biasa dikenal dengan Pak Ustadz Abu Rizal. Kumaha Pak damang? Alhamdulillah pangestu. Alhamdulillah sehat walafiat, selalu bahagia. Alhamdulillah. Dan beliau terkenal di Kuningan kenapa? Karena koperasinya ini yang di Kuningan ini salah satu koperasi yang paling terkenal. Pokoknya kalau lihat coba cek deh namanya. El Arbah, pasti kalau udah di Google tuh langsung ada nih Pak Ustadz ya. Pertama ya. Beliau adalah Ketua Koperasi Syariah El Arbah Kunci Maju, juga Direktur Utama PT Sifa Dharma Asalam, Direktur Utama PT Hijrah Konsultan, dan Manajer di Rosa Cafe dan Social Space. Ini nih kafenya nih, yang tempatnya estetik banget. Kalau penasaran langsung aja datang tuh di perumahan. Lupa lagi. Pesona Mutiara Kasturi. Nah di situ tuh pokoknya mau ngetik mau ngapain di situ ada wifi-nya kencang. Jadi promosi Pak Ustadz, bener ya, mantap ya. Jangan lupa di like dan subscribe dulu dong. Dan kita langsung ngobrol nih sama Pak Ustadz. Kebetulan nih Pak Ustadz, El Arbah ini kan berarti tadi sempat saya bilang bahwa kalau misalnya kita googling El Arbah sebagai koperasi syariah di Kabupaten Kuningan yang populer, itu bisa menjaga stabilan popularitasnya gimana tuh Pak Ustadz? Insya Allah ya, terima kasih nih Teh Andin, ketemu lagi di sini. Lagi. Sudah sering kita kolaborasi dengan beliau, berkenaan dengan media. Ya Alhamdulillah BMTL Arbah Kunci Maju ini salah satu koperasi syariah ya yang terdepan, dan memang kita berusaha untuk eksis di media juga, gitu kan. Jadi websitenya kita juga ada eksis, kemudian ada IG-nya juga, Facebook-nya, sehingga secara media kita tidak asing lagi, gitu kan. Dan itu juga mungkin salah satu strateginya El Arbah untuk masuk ke digitalisasi sekarang ya, karena kan sekarang ini di 2023 udah masuk ke Digital Society 5.0 ya Pak Ustadz. Betul. Memang sudah menjadi kebutuhan ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Digitalisasi itu sudah mengalir ya, menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga koperasi syariah kami ini sudah mulai fokus untuk digitalisasi. Digitalisasi ini bukan hanya promosi, gitu, bukan hanya memviralkan eksistensi kita, tapi juga digitalisasi dalam hal memudahkan pelayanan anggota, pelayanan masyarakat, ya, baik pendaftaran, transaksi dan yang lain sebagainya. Jadi sehingga dengan adanya digital, kehidupan masyarakat itu lebih memudahkan. Berarti udah modern dong berarti ya, segala pendaftaran segala. Alhamdulillah sudah ada websitenya, sudah ada aplikasinya, sehingga anggota masyarakat yang ingin daftar di koperasi kami bisa melalui aplikasi El Arbah Mobile. Tinggal upload syarat-syaratnya, nanti mendapatkan konfirmasi dari admin, paspor dan nomor anggotanya. Itu ada di Play Store. Ada di Play Store. Download aja. Keren ya, kita harus on langsung maju dari. Karena sekarang juga kan era globalisasi, semua resesi ekonomi segala macam nih Pak Ustadz. Iya. Bertahan cukup lama ya, sejak berdiri tahun berapa nih Pak Ustadz? 2014 sampai sekarang ini sudah hampir 8 tahun ya? Betul, 9 tahun. 9 tahun berarti udah mau menginjak 9 tahun. RAD yang 9 nih, sebentar lagi. Wih, nanti anniversary lagi. Hadir jauh. Sama 5 Februari, kita RAD yang ke-9. 9 lah. Kan cukup lama nih Pak Ustadz. Banyak
pas waktu COVID itu banyak yang tutup atau mungkin yang koperasinya yang tidak. Tapi untuk El Arbah malah membuka di Rosa Cafe kemarin, kan berarti cukup maju nih. Itu gimana sih awalnya bisa sampai sekarang? Sebenarnya dari usia sebuah koperasi 9 tahun itu masih usia ini ya, masih panjang lah, perjalanannya masih panjang. Karena visi itu harus bisa membangun 20 tahun yang akan datang. 20 tahun targetnya kita ini mau jadi apa. Cuman bagaimana kita eksistensi supaya terus berkembang, meskipun kita tinggal di Kuningan, jangan berpikir pasar kita hanya Kuningan. Bahwa pasar kita itu harus global, harus nasional. Bahkan kalau bisa uang dari luar negeri itu masuk ke kita supaya Kuningan ini lebih bergerak dan lebih tumbuh ekonominya. Nah, jadi jangan minder kita diam di Kuningan kota kecil, tapi bahwa kita bisa eksis secara nasional ataupun secara global. Sehingga itulah yang kita gerakkan ekonominya. Alhamdulillah dengan fase pandemi kita bisa tetap bertahan. Ya memang semua juga mengalami keadaan yang sama yang harus tiap dulu kan gitu. Nah, kita harus optimis dengan optimalisasi anggota. Alhamdulillah kemarin mendirikan di Rosa Coffee. Di Rosa dalam bahasa Sunda artinya berarti mengaji ya? Ya, di Rosa itu memang asal katanya dari bahasa Arab kan. Bahasa Arab. Nah, di Rosa atau di Rosatun, madrasah yang tempat belajar. Moto kami ini di Rosa Coffee itu adalah menambah ilmu, menambah kebaikan, dan menambah penghasilan. Nah, karena ini adalah bisnis. Bisnis nggak nambah penghasilan nggak asik dong. Namanya kerja bakti dong. Kerja bakti. Nanti kalau hasilnya baru kita bisa banyak bersedekah. Gitu. Jadi ciptakan dulu hasil, baru banyakin sedekah. Dan sedekahnya pakai apa kalau nggak ada hasilnya? Nah, gitu ya, harus produktif. Produktif, hasil dulu tujuannya tuh, baru bersedekah. Jadi intinya ketika kita sudah banyak penghasilan, kita mau bersedekah pun nggak usah dengan mudahnya gitu ya Pak Ustadz. Bahkan bisa juga kita mewakafkan. Ya, salah satu produk wakaf yang sudah pernah kita lakukan di BMTL Arbah adalah kita sudah mewakafkan satu apotek. Namanya apotek rumah sehat. Itu sudah diwakafkan untuk kaum muslimin. Kita melayani pengobatan gratis ya, rawat jalan, berobat ke dokter, berobatnya gratis, obatnya gratis setiap hari selama pelayanan buka. Bahkan kita juga gratis, untuk marbot gratis, dan kita gratis ini untuk doa apa, bahkan untuk semua agama. Jadi kita untuk kemanusiaan itu sudah kita wakafkan untuk kaum muslimin. Jadi ketika kita sudah meraih kesuksesan, jangan lupa untuk sedekah itu kali ya Pak Ustadz. Harus. Salah satu tujuan dari BMTL Arbah juga mungkin ya. Betul sekali, karena keinginan visi kita tentunya sama ya. Pengen bahagia di dunia, pengen juga bahagia di akhirat. Gitu kan. Selama 9 tahun berdiri ini koperasi BMTL Arbah ini Pak Ustadz, ada berapa sih dari berapa sampai sekarang ini berapa nih untuk anggotanya? Anggota ketika kita berdiri itu terkumpul ya teman-teman semua dari Kuningan dan Cirebon, mayoritas Kuningan itu 40-an. 40 anggota pendiri, dan sekarang di akhir tahun 2022 berarti ya tutup buku kurang lebih 800 anggota. 800 anggota. Masya Allah, udah 800 Pak Ustadz. 800. Wih. Tinggal 200 lagi, 1000 bisa langsung ini monetasi ya kalau di YouTube. Targetnya 10.000 ya. Targetnya 10.000, Masya Allah. Karena kita kan sudah tersebar di beberapa kabupaten juga. Beberapa kabupaten. Jadi Majalengka ada, di Bandung ada, di Tasik ada. Jadi bukan hanya Kuningan. Artinya jangan sampai kita ada di Kuningan nih, masyarakat Kuningannya harus bisa memanfaatkan gitu produk-produk ya, program-program BMTL Arbah. Sebagai koperasi yang udah merambah di bukan cuma di Kuningan aja nih Pak Ustadz, apa aja sih selama ini yang bisa diberikan kepada masyarakat nih? Jadi dari yang tadinya cuma 40 pendirinya sampai sekarang 800 kan berarti pada betah nih ya maksudnya. Apa aja sih sampai sekarang prestasi atau yang sudah diberikan gitu? Ya, sebenarnya suatu program atau suatu lembaga itu harus menjadi sebuah solusi kebutuhan masyarakat. Artinya bukan keren atau canggih atau hebat,
ya, suatu program, tapi harus bisa menjadikan solusi, bukan lagi alternatif. Nah, kita lahir dengan konsep koperasi syariah adalah bukan pilihan, ya, tapi harus menjadi kebutuhan solusi masyarakat kita. Alhamdulillah teman-teman ya yang sudah sadar tentang ekonomi syariah, ya, ingin bebas dari transaksi riba, transaksi goror, transaksi zolim, dengan kesadaran ingin kembali kepada transaksi yang syariah. Nah, teman-teman bergabung di koperasi syariah sehingga bisa mendapatkan produk kredit syariah, pembiayaan syariah, sampai pembangunan rumah. Sampai kita bangunkan rumah, anggota. Masya Allah, sampai pembangunan rumah juga bisa dibangunkan oleh kita. Alhamdulillah sudah beberapa rumah kita bangunkan. Bahkan ruko, apotek juga pernah kita bangunkan. Masya Allah. Rumah. Jadi bedanya, saya juga dulu pernah merasakan punya rumah nih Pak Ustadz, tapi 2 tahun berjalan untuk konvensional itu ternyata saya tinggalkan gitu aja karena nggak kuat dulu, maksudnya dengan riba itu nggak kuat, bunganya besar banget. Tapi mudah-mudahan nih kalau misalnya salah satu pengen nanya lebih nih Pak Ustadz, perbedaannya nih apa sih sebenarnya koperasi yang syariah gitu tuh, apa sih perbedaannya gitu, tanpa riba itu seperti apa teman? Ya, sebenarnya kita sudah paham semua ya, misalnya dalam agama Islam kan dengan dalilnya wa halallahu bai'a wa harrama riba, bahwa Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Artinya ini dua kondisi yang berbeda. Riba sesuatu yang Allah haramkan, dan jual beli adalah sesuatu yang Allah halalkan untuk kita mendapatkan keuntungan. Sehingga operasi syariah itu adalah menjalankan prinsip-prinsip jual beli. Jual beli dengan konsep kredit syariah, ya, transaksi syariah, tidak ada denda keterlambatan. Namun bukan hanya lembaganya yang harus syariah, tapi anggotanya juga harus siap syariah. Karena gini, seperti syariat sholat itu kita sudah tahu sholat itu wajib. Tapi masalahnya kita mau nggak sholatnya. Nah, seperti itu. Artinya ini pedomannya sudah ada nih. Ekonomi syariah itu seperti ini. Tinggal kitanya mau nggak menjalankannya. Sebagaimana bulan Ramadan wajib bagi kaum muslimin. Nah, pedomannya sudah ada aturannya. Gimana caranya? Ya, bagaimana kita mau nggak untuk menjalankannya. Jadi perbedaannya adalah di sana. Kita bebas daripada transaksi yang diharamkan oleh Allah, terutama masalah riba ya, yang sudah mengakar di masyarakat. Nah, tuh, jadi lebih ke ini ya. Jadi syariah bukan cuman koperasi atau jenis usahanya aja, tapi itu tujuan lebih dari koperasi Al-Arbah juga berarti ya Pak Ustadz. Syariah itu harus kafah, harus menjadi bagian daripada kehidupan kita sehari-hari. Dan ekonomi syariah di Indonesia itu sudah tumbuh pesat, ya, bahkan bank-bank syariah juga sudah banyak. Namun kan di masyarakat level masyarakat bawah ya, akar rumput, tidak semuanya bisa akses. Nah, kita sebagai pelaku praktisi koperasi harus bisa akses, mudah akses bagi masyarakat yang di bawah ya, UMKM, memudahkan untuk akses pembiayaan dan kredit syariah seperti itu. Oh, Masya Allah, tuh termasuk berarti salah satunya kemarin waktu pandemi COVID mungkin memberikan kemudahan juga kepada mitra-mitra kerjanya. Pernah memberikan program pinjaman Qardul Hasan pada saat pandemi, jadi pinjaman itu tanpa bunga. Ya, pinjaman soal 2 juta diangsur selama 10 bulan untuk usahanya dan tanpa bunga, kembali utuh 2 juta. Nah, itu kita juga ada program seperti itu untuk membantu UMKM supaya mendapat permodalan yang mudah dan tidak ada tambahan apapun. Masya Allah, mulia banget. Tapi ya, satu, harus disiplin. Karena kemudahan juga, masyarakat juga harus ada kesadaran untuk mengembalikan. Sesuai dengan perjanjian ya. Betul sekali. Tuh, kayaknya saya harus bergabung nih. Syaratnya apa aja nih Pak Ustadz? Mudah, dibuka di aplikasi. Tinggal upload KTP, upload KK, nanti transfer ya sejumlah 450.000. Nanti di situ ada rinciannya, simpanan pokok wajib sebagaimana koperasi lah. Nanti itu ada ifaknya juga. Dan insya Allah tahun ini kita akan membuka program unggulan, yaitu tabungan haji dan umroh. Karena Al-Arbah sudah 3 kali rombongan setiap tahun itu
bersama-sama umroh bersama anggota. Padahal kan kita 2 tahun pandemi nggak berangkat. Terakhir kita November berangkat, itu yang ketiga. Nah, antusias anggota untuk berangkat umroh bersama setiap tahun. Insya Allah kita akan programkan setahun 2 kali pemberangkatan. Amin. Bersama-sama anggota kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga kuota haji dari pemerintah sendiri nggak dibatasin lagi nih. Sekarang kan udah nggak dibatasin ya. Benar. Dan mudah-mudahan ya ada ketentuan ini nggak sampai ada lagi apa-apa lah gitu. Tapi kebebasan ini juga harus teredukasi oleh masyarakat untuk umroh. Harus 5P gitu, pastikan umroh travelnya berizin, pastikan jadwal pemberangkatannya, pastikan booking pesawatnya, pastikan juga hotelnya. Artinya masyarakat juga harus memilih ya ibadah umroh yang tepat. Gitu. Jadi harus lihat semuanya lah, gitu. Harus dicek. Betul. Jangan sampai ada yang, aduh saya udah masuk kok nggak berangkat terus ternyata kan udah banyak lah gitu, Pak. Prinsip kita sih memudahkan dan memfasilitasi. Nah, saya lihat nih tadi Pak Ustadz juga kan deket nih sama teman-teman di Diskop Dagperin, gitu ya. Kalau nggak sering ada apa sinergisitas lah terhadap dinas sendiri. Itu sejauh mana sih Pak peran dari dinas sendiri atau dari pemerintah Kabupaten Kuningan sendiri bersama Koperasi El Arbah ini? Mungkin seperti apa? Masya Allah ya, artinya kita juga tidak akan lepas tumbuh dan kembang tanpa dukungan, support, bimbingan dari Dinas Koperasi Kabupaten tentunya ya. Kemudian dari Kementerian Pusat juga, diantaranya kita juga sering ya diajak ya diikut sertakan pelatihan-pelatihan yang berbasis kompetensi ya, manajerial, kemudian pelatihan-pelatihan tentang pengembangan SDM dan yang lainnya. Alhamdulillah banyak support lah. Nah, salah satunya ini kegiatan ini juga ini dukungan dari pemerintah yang memang menjadi kebutuhan kita juga untuk mensiarkan ya, sosial kita. Peran dan dukungan dari pemerintah juga sinergisitas perlu ya Pak Ustadz berarti ya? Sangat dibutuhkan. Apalagi sekarang dengan teknologi yang terus berkembang, kita juga terakhir pernah diundang di Bandung untuk pelatihan digitalisasi BMT. Oh, digitalisasi BMT. Betul, kita sedang harus cara digital. Alhamdulillah. Dan satu lagi nih teman-teman yang penasaran banget nih. Kayaknya tadi perjalanan El Arbah kalau diomongin mulus-mulus aja nih Pak Ustadz. Kayaknya nggak ada kendala atau tantangan nih. Ada nggak sih Pak Ustadz? Ya pastilah dalam perjuangan kan pasti ada kerikil atau batu-batunya, itu bisa sedikit diceritain sih Pak Ustadz pengalamannya nih. Semua orang punya masa lalu dan masa kelam, Yes. ya kan? Tapi saking banyaknya, ya akhirnya kita itu lebih mudah melupakan. Karena di antara nikmat kita hidup itu melupakan masa lalu yang menyedihkan. Nah, pastilah ada pasang surutnya, ada masalah-masalah yang harus diselesaikan. Karena masalah itu sesuatu yang nggak bisa dihindari, tapi sesuatu yang harus dihadapi. Alhamdulillah prinsip kami itu adalah apapun masalahnya, berapapun besarnya, yang penting masalah itu diselesaikan. Nah, ini terus eksis. Kalau ada yang nanya, gimana susah nggak nih kalau menjalankan BMT itu bukan syariah? Enggak bisa, tapi susah banget. Susah banget. Pokoknya mah pasti ada masalah, tetapi kita jangan terlalu berlarut-larut ya. Langsung dihadapi itu. Jadi sedikit quotes hari ini. Jadi kalau misalnya punya masalah, hadapi. Kalau curhat di medsos boleh nggak ya? Motonya itu kita adalah ya, perbagus ikhtiar, perkuat tawakal. Ikhtiar kita dibagusin, dibuat cara kerja yang baik, yang canggih, ya, standar, sistematis. Tapi kita juga harus tawakal kepada Allah untuk diberikan kemudahan dan pertolongan dari Allah. Masya Allah. Perkuat ikhtiar dan perbagus ikhtiar dan perkuat tawakal. Itu kali kuncinya nih dari El Arbah nih. Namanya juga kunci maju El Arbah. Itu kunci majunya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman juga yang saat ini
memang pengen bergabung kemana sih atau ke koperasi yang seperti apa, pengen syariah, langsung aja ke BMT Koperasi El Arbah itu. Di kantornya masih di Kita sekarang di Jalan RE Marta Dinata nomor 99 depan kantor inspektorat. tuh depan Jalan RE Mata Dinaka, deket Kodim 0615 Kuningan. Kan tinggal sana aja, nanti nyari-nyari di sebelah utara ya Pak. Atau boleh di kantor lama yang sekarang jadi di Rosa Kopi. Nah, boleh ngobrol-ngobrol di situ juga. Kopi. Ini ngopinya enak loh. Ini kopi dari Kuningan juga nih Pak Ustadz. Oh, dari petani kopi. Dari lokal. Dari lokal. Boleh diminum Pak Ustadz? Boleh. Ini asli buatan ini, Iya. baristanya maksudnya. Nah teman-teman, saya juga nyobain kopinya, ternyata kopinya cukup strong buat kamu penikmat kopi juga ya. Buat mitra ekonomi kerakyatan boleh nyobain di sini nih, tempatnya juga estetik. Nah sekarang tadi cukup ya untuk inspirasi hari ini, sambil hujan, pas banget hujan. Dan jangan lupa untuk di subscribe dan tonton juga di Skopdak Perin Official. Untuk si Badu Podcast setiap hari Jumat. Kita tayang setiap hari Jumat Pak Ustadz. Kalau IG-nya El Arbah apa Pak Ustadz? Kalau kopi ada di Rosa Kopi. Di Rosa Coffee boleh di follow, atau di YouTube ada? YouTube apa ada? YouTube El Arbah. Jadi biar TV. El Arbah TV. Jadi kalau pengen tahu lebih komplitnya lagi soal El Arbah, karena sekarang nggak cukup nih waktunya kalau lama-lama nih Pak Ustadz. Bisa langsung aja di searching El Arbah TV di YouTube-nya El Arbah TV. Website-nya www.elarbahkuncimaju.com. www.elarbahkuncimaju.com. Gitu. Pak Ustadz, ini tadi kan kita masuk ke sesi tes. Teka-teki si Badu. Langsung aja nih ada kata-katanya, langsung jawab ya. Ini mah gampang Pak Ustadz. Satu aja. Syariah. Ya, masih. Ya. Nambahin lagi. Ya udah, koperasi. Operasi saya. Umroh. Yang tadi Di Rosa. dibahas. Apa tuh? Rumah sehat. Nama Tempat. nama koperasi syariah. El Arbah. Gampang ini Mai, kurang susah. Giliran saya susah ini nih nanti nih. Ya, siap. Dinas. Di Skopdak Perin, Di jalan apa ini? Jalan Aruji, Rudi. Dinas Koperasi. Iya, udah koperasi. Udah bener ya. Ada yang lebih sulit nggak ini teh? Dari masalah hidup saya lebih sulit ke masalah hidup saya. Kita minum dulu kopinya Pak Ustadz. Terima kasih nih. Ini minumnya kayaknya Terlalu ini ya. Terlalu dekat. terlalu dekat, agak sulit. Lagi? Boleh lagi katanya Pak Ustadz. Satu ronde ya, boleh. Tuh. Wah, ini mah gampang Pak Ustadz. Nomor lagi. Iya, gampang. Minuman. Kopi. Nah, ini nih. Kayaknya susah ditebak. Oh, Masya Allah. Apa nih Pak Ustadz? Produk El Arbah. Umroh. Untuk anggota. Simpan pinjam. Tabungan. Simpan pinjam, tabungan. Kafe. Kita bangun rumah tuh. Bangun rumah. Cicilan. Ya, bahasa lainnya. Kredit.
Masya Allah. Apalagi Apa lagi? Ini juga salah satu saya kredit di LR Pak ya. Nah, kalau minum kopi ke di Rosa minum kopi aren. Nah, enak dong. Kalau di Rosa minum cakep. Cakep dong. Ke di Rosa minum kopi aren. Buatan barista enak rasanya. Kenalin nih koperasi keren nih. El Arbah namanya. Cakep. Mau balas pantun Pak Ustadz? waduh, gak ngomong dulu nih. Harus mikir. Aduh, tapi tadi quotes yang terakhir sama Pak Ustadz nih, ketika kita punya masa lalu yang kelam, jangan terlalu berlarut-larut dalam masa lalu itu. Dan pikirkan solusinya ke depan, Pak Ustadz. Ada lagi yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman, Ya, jadi kata-kata bijak? kunci kebahagiaan itu kita harus lupakan masa lalu, ya, yang membuat kita sedih, dan jangan galau dengan masa depan. Yes, Karena apa? kita punya senjata, perbagus ikhtiar, perkuat tawakal. Insya Allah kita dapat kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Perbagus ikhtiar dan perkuat tawakal. Perbagus ikhtiar dan perkuat tawakal. Diingat-ingat ya, dijadiin status bila perlu. Gitu aja Pak Ustadz, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu, dan untuk Mitra Ekonomi Kerakyatan jangan lupa untuk simak Si Badu Podcast setiap hari Jumat, tentunya di YouTube-nya di Skopdak Perin Official, atau kamu bisa langsung aja di TikTok-nya juga ada. Pengen tahu di Skopdak Perin, datang aja ke sini. Ada teteh-teteh yang cantik di sini dan AA yang ganteng ya. Saya Andini mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.